Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di podcast kita kelompok 12 bersama saya Muhammad Raidan Aidil Fitra dengan NIM 2522342. Nah, di sini saya akan menemani kalian selama 20 menit ke depan. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan jempol kita saat ini, yaitu akhlak dalam bermedia sosial. Nah, tema ini kami anggap sangat relevan karena media sosial itu bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga ruang interaksi, diskusi, bahkan pembentukan opini publik. Nah, namun di balik manfaat tersebut, kita juga sering menjumpai berbagai persoalan akhlak, seperti ujaran kebencian, hoaks, perundungan digital, budaya saling menjatuhkan, serta hilangnya adab ya dalam menyampaikan pendapat. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa Muslim untuk kembali meninjau bagaimana konsep akhlak dalam Islam seharusnya diterapkan dalam aktivitas bermedia sosial. Pertanyaan utama yang akan kami bahas adalah bagaimana konsep akhlak dalam Islam dapat menjadi pedoman etis dalam bermedia sosial. Nah, serta bagaimana realitas penerapannya dalam kehidupan masyarakat saat ini. Nah, kita tahu sekarang itu kalau kita bangun tidur yang dicari itu bukan air minum, melainkan malah buka HP. Nah, pertanyaannya, apakah iman kita itu ikut login saat kita buka media sosial? Di sini saya sudah bareng dua rekan saya, ya ada Dimas dan Jihan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Rizky Stefan Medisi dengan NIM 255222321. Dan perkenalkan juga nama saya Zafa Jiha Anabila dengan NIM 255222348. Jadi topik hari ini tuh seru banget ya, karena jujur aja semakin kesini semakin ngeri juga kalau kita lihat kolom komentar-komentar netizen. Bener banget apa yang udah disampaikan sama Dimas. Seringkali kita merasa di dunia maya itu kita bebas buat ngomong asal komen gitu ya, tanpa beban moral. Padahal ya di situ justru ujian akhlak kita nih dimulai. Nah, sebelum kita masuk ke teori-teori yang berat, saya mau tanya dulu nih ke kalian berdua. Kalian pernah nggak sih ngerasa emosi itu pas lagi scrolling medsos, terus lihat postingan itu yang memancing hujatan tuh pernah nggak? Aku pernah banget sih. Pernah. Ya. Gimana tuh? Jadi kayak waktu itu aku lagi nge-scroll di TikTok, salah satu platform media sosial ya. Itu menurut aku konten yang dibagikan di medsos itu kurang pantas. Terus dari situ ada banyak opini publik, tapi lebih banyak hujatan. Bener banget tuh, contohnya sekarang aja nih banyak banget konten-konten kreator yang mengorganisasikan penggunaan kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak senonoh. Padahal kan kemungkinan besar yang menonton itu adalah anak-anak atau remaja di bawah umur, dan kebiasaan-kebiasaan mereka itu dapat ditiru dan dibawa ke lingkungan mereka. Nah, ada juga konten kreator yang katanya tuh flexing gitu loh. Nah, buat influence di barang-barang yang kayaknya tuh menurut aku sih overpriced ya, dan itu kurang bermanfaat. Padahal kan kita tahu sendiri ya kondisi ekonomi orang di Indonesia. Oh ya,
Juga kemarin ada lihat postingan ya di Twitter atau di Instagram gitu, lupa. Orang-orang itu ada orang pamer beli mobil mewah tuh dengan caption hasil kerja keras, yang masih nganggur jangan males. Nah, dari situ ya aku sontak emosi lah dan pengen ngetik komentar yang pedes. Tapi di situ aku mikir kayak kalau aku jadian, apa bedanya itu aku sama dia yang nggak punya adab? Kamu pernah nggak merasa gitu juga? Kalau aku sering banget tuh, karena aku pernah hampir ngepost balasan kasar di Twitter. Tapi tiba-tiba aku tuh kepikiran kayak, apa ini nanti bakal jadi alasan aku masuk neraka? Dalam Islam sendiri, akhlak tuh memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari keimanan seseorang. Akhlak menjadi tolak ukur kualitas moral seorang muslim dalam berinteraksi dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Terus secara etimologis, akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti perangai atau karakter yang tertanam dalam diri seseorang, dalam hidup kita nih, ya kan? Imam Al-Ghazali juga pernah mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang menetap dalam jiwa dan yang dalamnya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan panjang. Ini menunjukkan bahwa akhlak bukan sekedar tindakan sesaat, melainkan kebiasaan moral yang terbentuk melalui proses pendidikan dan kebiasaan. Al-Quran memberikan penegasan kuat mengenai pentingnya akhlak. Salah satunya dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memiliki budi pekerti yang agung. Hal ini menempatkan akhlak Rasulullah sebagai teladan utama bagi umat muslim sepanjang zaman. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Selain itu juga dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa tujuan utama beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, termasuk media sosial itu sendiri seharusnya berjalan seiring dengan kematangan akhlak. Nah, dengan konteks kehidupan modern, khususnya di ruang digital, akhlak tetap menjadi landasan utama. Aktivitas daring tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai Islam, karena pada hakikatnya setiap perbuatan kita baik di dunia nyata maupun di dunia maya itu tetap berada dalam pengawasan Allah SWT. Jika kita melihat realita bermedia sosial saat ini, seringkali kita menemukan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam. Media sosial kerap dijadikan tempat meluapkan emosi, menyebarkan kebencian, dan menghakimi orang lain tanpa dasar yang jelas. Salah satu persoalan utamanya adalah hilangnya etika komunikasi. Banyak pengguna media sosial merasa lebih berani berkata kasar karena tidak berhadapan langsung dengan lawan bicaranya. Anonimitas dan jarak digital ini membuat sebagian orang mengabaikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai seperti menjaga lisan, menghormati sesama, dan berkata jujur. Padahal kan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang prasangka buruk tersebut, mencari kesalahan orang lain dan menggunjing. Jika ayat ini kita kontekstualisasikan, maka praktek seperti menyebarkan gosip, melukai orang lain, dan melakukan perundungan digital jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Kemerosotan akhlak dalam bermedia sosial disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah rendahnya literasi etika digital, budaya mencari sensasi dan popularitas, serta lemahnya internalisasi nilai agama. Dampaknya adalah tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga secara sosial, seperti meningkatnya konflik, polarisasi masyarakat, dan lemahnya rasa persaudaraan atau ukhuwah. Oke, setelah melihat berbagai persoalan tersebut ya dari Dimas dan Jihan, tentu muncullah pertanyaan, solusi apa sih yang dapat ditawarkan dari perspektif Islam sendiri? Kalau dari aku, adalah kita ini menanamkan kesadaran dan bermedia sosial, merupakan bagian dari aktivitas moral seorang muslim. Nilai-nilai seperti kejujuran atau etik, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan orang lain atau kita itu harus dan bahwa kebebasan berekspresi dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh tanggung jawab moral dan sosial. Apa yang kita tulis dan sebarkan dapat membawa kebaikan atau justru menimbulkan mudarat. Terus juga mahasiswa itu memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dan agen moral. Dengan kapasitas intelektual yang dimiliki, mahasiswa seharusnya mampu menjadi contoh dalam bermedia sosial secara bijak, kritis, dan beretika. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, menyebar informasi yang benar, serta dakwah yang santun. Mahasiswa juga perlu dibiasakan sikap tabayun atau kualifikasi sebelum menyebarkan informasi. Bagaimana ditambahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ya, media sosial itu tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tapi juga ruang pembentukan karakter dan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa akhlak dalam bersosial media itu merupakan bagian integral dari akhlak Islam secara keseluruhan. Nah, tantangan digital tidak boleh menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai etis yang telah diajarkan oleh Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, melalui kesadaran individu, pendidikan akhlak, lalu peran aktif mahasiswa,
Media sosial ini dapat diarahkan menjadi ruang yang mencerminkan Islam dalam rahmatan lil alamin. Nah, semoga podcast ini dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam bersosial media, secara lebih bijak dan berakhlak. Baik, Sekian dari kami, banyak salah kata atau perbuatan kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa jadi manfaat untuk kita semua, bagi kami sendiri dan pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video dari channel Yufid TV yang menampilkan ceramah Ustadz Syafiq Risa Basamalah tentang akhlak dan adab dalam bermedia sosial. Video ini menginspirasi podcast kelompok 12 untuk menjadikannya sebagai rujukan dalam membahas pentingnya menjaga akhlak, etika berkomunikasi, serta tanggung jawab seorang muslim dalam menggunakan media sosial. Nah, berikut kami tampilkan videonya. Tolong nasihatin kami adab bermedia sosial, terutama dalam mengupload sesuatu yang tidak bermanfaat buat dunia maupun akhiratmu. Masya Allah, amin. Taib jamaah, berkaitan dengan adab bermedia sosial, Masya Allah, Bapak polisi itu juga kecapean ngurusin media sosial. Ya Pak, aduh. Karena banyak orang-orang yang belum dewasa sudah dikasih handphone sama orang tua. Harapan ana nanti kepolisian mengeluarkan surat izin pakai handphone. Masya Allah. Karena sekarang mengemudi motor aja, kita lihat kalau anak di bawah 17 tahun itu ngawur nyetirnya. Kenapa nggak dikasih SIM? Karena belum bisa, akalnya belum lengkap. Nggak dikasih SIM oleh Bapak polisi. Sedangkan dunia maya ini jamaah lebih bahaya daripada dunia nyata. Orang kalau sudah pegang handphone itu, subhanallah, semua dosa ada di sana. Tanpa ada yang mengawasi antum kecuali Allah Azza wa Jalla. Di luar orang membuat dosa masih kelihatan orang. Tapi di handphone. Dan sebagian anak oleh ayahnya dikasih handphone umur 4 tahun. Umur 3 tahun. Ada seorang anak yang awalnya baik, kata kakaknya, Ustaz. Anak punya adik baik sekali, Ustaz. Sama ayah akhirnya dikasih handphone, setahun rusak, Ustaz. Adik anak. Dia sudah mulai pegang-pegang sepupunya. Na'udzubillah. Dia sudah bisa mengancam orang tuanya. Dia mengatakan kalau aku nggak dikasih duit sekian, aku akan kabur. Macam-macam. Dari mana dia belajar? Di handphone. Karena itu sebuah media yang unlimited. Antum bisa berhubungan dengan siapa saja. Maka bicara media sosial ini, tolong ketika antum punya akun di media sosial, tanya niat antum apa? Apa niat antum buka akun ini? Kalau antum nggak ada Ustaz, iseng nggak usah sudah. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, kalau mau mengupload sesuatu, tanyakan niatmu mengupload apa, tujuannya apa dan apa manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Cari yang manfaat. Yang ketiga, sharing. Ketika antum mau nge-share sesuatu, tolong sebelum men-sharing disaring dulu. Apakah benar atau salah? Oh benar beritanya Ustaz. Baik. Saringan kedua, apa gunanya antum sebarkan? Orang perlu nggak dengan berita ini? Kayaknya nggak perlu. Maka kalau nggak perlu di sharing. Kadang-kala foto-foto yang nggak berguna ya. Kadang-kala ngelihat ada orang korban tabrakan. Yang menolong itu berapa orang? 2-3 orang. Yang lainnya kamera. Astagfirullahaladzim.
Maka tolong antum belajar tentang adab dan etika. Bertakwalah kepada Allah dimanapun antum berada.